Seperti yang dikatakan oleh Epictetus dengan bijak, orang tidak terganggu oleh hal-hal, tetapi oleh pandangan yang mereka ambil terhadap hal-hal tersebut. Kata-kata ini berfungsi sebagai pengingat tajam bahwa meskipun membantu orang lain tidak diragukan lagi mulia, mengabaikan kesejahteraan kita sendiri dapat menyebabkan konsekuensi yang tak terduga. Hari ini, kita akan membahas topik yang sering dipuji namun jarang diteliti, tindakan membantu orang lain. Dalam dunia di mana kebaikan dirayakan dan altruisme dipuji, mudah untuk mengabaikan sisi negatif dari terus-menerus memberikan bantuan. Bergabunglah dengan kami saat kami mengungkap tantangan dalam membantu orang lain, menyoroti 13 cara mengejutkan yang sebenarnya dapat merugikan Anda. Dari beban psikologis sindrom martir hingga erosi halus batas pribadi, kita akan menjelajahi kompleksitas altruisme dan perawatan diri di dunia yang saling terhubung saat ini. Jadi duduklah, buka pikiran Anda, dan bersiaplah untuk memikirkan kembali arti sebenarnya dari belas kasih. 1. Sindrom martir. Jangan jelaskan filosofi Anda. Jalankan. Epictetus. Pernahkah Anda menemukan diri Anda terus-menerus mengutamakan kebutuhan orang lain di atas kebutuhan Anda sendiri? Fenomena ini, yang dikenal sebagai sindrom martir, terjadi ketika individu memprioritaskan kesejahteraan orang lain dengan mengorbankan kesehatan mental dan emosional mereka sendiri. Secara konsisten mengabaikan kebutuhan kita sendiri dapat menguras cadangan emosional kita dan memicu perasaan tidak memadai. Epictetus mengingatkan kita bahwa kita harus menjalankan filosofi kita, menyarankan bahwa kita juga harus merawat diri kita sendiri. Pengorbanan diri, meskipun mulia dalam teori, dapat membuka jalan bagi kelelahan dan kebencian. Bayangkan ini, Anda terus-menerus menyeimbangkan kebutuhan keluarga, teman, dan rekan kerja, sambil mengabaikan perawatan diri Anda sendiri. Seiring waktu, pola ini dapat mengikis rasa kesejahteraan Anda dan membuat Anda merasa terkuras secara emosional. Ingat, seperti yang diajarkan Epictetus, kita harus menjalankan filosofi kita, memastikan kita tidak kehilangan diri dalam proses membantu orang lain. 2. Masalah ketergantungan. Ajarkan mereka memancing daripada memberi mereka ikan. Pernahkah Anda memperhatikan bahwa terkadang semakin Anda membantu seseorang, semakin mereka tampak bergantung pada Anda? Bantuan berlebihan dapat secara tidak sengaja menumbuhkan rasa ketergantungan pada mereka yang kita coba bantu, yang pada akhirnya menghambat pertumbuhan dan kemandirian mereka. Ketika individu terbiasa menerima bantuan bahkan untuk tugas-tugas kecil, mereka mungkin mulai bergantung pada orang lain untuk menyelesaikan masalah mereka daripada mengembangkan keterampilan dan ketahanan untuk melakukannya sendiri. Sangat penting untuk menyeimbangkan antara memberikan dukungan dan mendorong kemandirian. Pemberdayaan sejati datang dari melengkapi orang lain dengan alat dan kepercayaan diri untuk menavigasi tantangan hidup mereka sendiri. 3. Kehilangan emosional. Anda memiliki kekuatan atas pikiran Anda, bukan peristiwa di luar. Sadarilah ini, dan Anda akan menemukan kekuatan. Marcus Aurelius. Membantu orang lain seringkali melibatkan meminjamkan telinga simpati dan memberikan dukungan selama masa-masa sulit. Meskipun terpuji, penting untuk mengenali potensi kelelahan emosional yang menyertainya. Terus-menerus memikul beban orang lain dapat menyebabkan perasaan kelelahan, burnout, dan kelelahan belas kasih. Marcus Aurelius mengingatkan kita bahwa kita memiliki kendali atas pikiran kita, menyarankan bahwa menetapkan batas yang tepat adalah hal yang penting. Prioritaskan kesejahteraan Anda sendiri dengan terlibat dalam aktivitas yang mengisi ulang dan menyegarkan Anda. Mengembangkan ketahanan emosional adalah kunci untuk menavigasi tantangan yang datang dengan membantu orang lain. 4. Membiarkan perilaku merusak. Bukan kematian yang harus ditakuti seseorang, tetapi dia harus takut tidak pernah memulai untuk hidup. Marcus Aurelius. Dalam upaya kita untuk membantu orang lain, mudah untuk secara tidak sengaja membiarkan perilaku merusak. Baik itu menutup mata terhadap kebiasaan tidak sehat atau memberikan dukungan tanpa syarat dalam menghadapi kecanduan, tindakan kita yang bermaksud baik terkadang dapat memperkuat pola negatif. Menyeimbangkan dukungan dengan akuntabilitas adalah hal yang penting. Tawarkan empati dan pengertian,
tetapi juga pertanggungjawabkan individu atas tindakan mereka dan dorong mereka untuk bertanggung jawab atas kesejahteraan mereka. Bantuan sejati seringkali memerlukan tantangan dan konfrontasi, daripada sekadar membiarkan dan memaafkan. 5. Kehilangan identitas. Dia yang hidup dalam harmoni dengan dirinya sendiri hidup dalam harmoni dengan alam semesta. Marcus Aurelius. Dalam pengejaran mulia untuk membantu orang lain, sangat mudah untuk kehilangan pandangan tentang diri kita sendiri. Ketika kita menjadi sangat terlibat dalam kebutuhan dan perjuangan mereka yang kita bantu, kita mungkin menemukan identitas kita sendiri memudar ke latar belakang. Seiring waktu, kita mungkin lebih didefinisikan oleh peran kita sebagai penolong daripada oleh minat dan aspirasi kita sendiri. Mempertahankan batas pribadi dan hobi sangat penting dalam menjaga diri dari kehilangan identitas. Terlibatlah dalam aktivitas yang membawa kebahagiaan dan kepuasan bagi Anda, mengingatkan diri Anda bahwa Anda lebih dari sekadar seorang pengasuh atau pendukung. 6. Beban finansial. Kepuasan datang bukan dari kekayaan besar tetapi dari sedikitnya keinginan. Epictetus. Salah satu aspek yang jarang dibahas dalam membantu orang lain adalah potensi beban finansial. Secara konsisten mendukung orang lain secara finansial dapat memiliki biaya tersembunyi yang melampaui rekening bank kita. Efek kumulatif dari kontribusi finansial dapat membahayakan stabilitas keuangan dan keamanan masa depan kita sendiri. Menetapkan batas finansial yang sehat sangat penting. Tetapkan pedoman yang jelas tentang kapan dan bagaimana Anda bersedia memberikan bantuan finansial, dan komunikasikan batasan ini dengan jelas dan tegas. Bantuan sejati melibatkan pemberdayaan orang lain untuk menjadi mandiri dan tangguh. 7. Mengabaikan kebutuhan pribadi. Kepemimpinan diri adalah perintah terbesar dari semua. Seneca. Dalam upaya membantu orang lain, sangat mudah untuk mengabaikan kebutuhan kita sendiri. Terus-menerus memprioritaskan kebutuhan orang lain dapat menyebabkan pengabaian praktik perawatan diri yang penting. Tanpa pemeliharaan diri yang tepat, kita menjadi lebih rentan terhadap stres, penyakit, dan kelelahan emosional. Prioritaskan kesejahteraan pribadi dengan menyisihkan waktu khusus setiap hari untuk aktivitas perawatan diri. Mengembangkan rasa kasih sayang terhadap diri sendiri dan mengakui pentingnya kesejahteraan kita sangat penting. Ingat, seperti yang disarankan Seneca, kepemimpinan diri adalah perintah terbesar dari semua. 8. Kebencian dan kepahitan. Betapa lebih parahnya konsekuensi kemarahan daripada penyebabnya. Marcus Aurelius. Meskipun niat kita baik, perasaan kebencian dapat secara bertahap mengakar, terutama ketika upaya kita untuk membantu tidak dibalas atau dihargai. Kebencian dapat mengikis fondasi kepercayaan dan niat baik dalam hubungan. Berlatih empati dan mencari untuk memahami perspektif mereka yang kita rasakan kebencian terhadapnya dapat membantu mengurangi beban kebencian. Tetapkan batas yang jelas dan komunikasikan kebutuhan Anda dengan terbuka untuk mencegah penumpukan kebencian. Mengatasi dan mengelola perasaan kebencian sangat penting untuk menjaga kesejahteraan kita dan memelihara hubungan yang sehat. 9. Dampak pada hubungan. Berkumpullah dengan orang-orang yang mungkin meningkatkan Anda. Seneca. Terus-menerus membantu orang lain dapat memberikan tekanan yang signifikan pada hubungan pribadi. Fokus tanpa henti untuk memenuhi kebutuhan orang lain dapat meninggalkan sedikit ruang untuk memelihara koneksi dan ikatan kita sendiri. Ini dapat menyebabkan perasaan keterasingan dan isolasi. Strategi untuk menjaga batas yang sehat dalam hubungan sangat penting. Sisihkan waktu khusus untuk interaksi berkualitas dengan orang-orang terkasih dan komunikasikan kebutuhan dan prioritas Anda dengan terbuka. Kembangkan empati dan kasih sayang dalam hubungan Anda untuk menjembatani kesenjangan antara membantu orang lain dan memelihara koneksi yang bermakna. 10. Kelelahan belas kasih. Tidak ada orang yang bebas yang tidak menguasai dirinya sendiri. Epictetus. Kelelahan belas kasih mengacu pada kelelahan emosional dan fisik yang timbul dari paparan yang berkepanjangan terhadap penderitaan dan trauma orang lain. Kapasitas penolong untuk empati dan belas kasih dapat habis seiring waktu, membuat mereka merasa terkuras dan mati rasa secara emosional.
Teknik untuk mengatasi kelelahan belas kasih termasuk berlatih ritual perawatan diri yang mengisi ulang cadangan emosional, mencari dukungan dari teman sebaya atau profesional, dan menetapkan batas yang sehat. Mengembangkan kasih sayang terhadap diri sendiri memungkinkan kita untuk memperluas kebaikan yang sama kepada diri kita sendiri yang kita tawarkan kepada orang lain, menumbuhkan ketahanan dalam menghadapi kesulitan. 11. Ekspektasi yang tidak realistis. Mulailah hidup sekarang juga, dan hitung setiap hari terpisah sebagai kehidupan yang terpisah. Seneca. Seringkali ada tekanan tak terucapkan untuk selalu tersedia dan membantu, yang memunculkan ekspektasi yang tidak realistis. Tekanan ini dapat menciptakan siklus stres dan kelelahan. Menetapkan batas yang realistis dan mengelola ekspektasi adalah hal yang penting. Komunikasikan secara terbuka tentang ketersediaan dan keterbatasan Anda, dan kenali batasan Anda sendiri. Dengan membingkai ulang pemahaman kita tentang apa artinya menjadi membantu, kita dapat menantang ekspektasi yang tidak realistis dan mendapatkan kembali kendali atas hidup kita sendiri. 12. Pengabaian diri. Berada di mana-mana adalah tidak berada di mana-mana. Seneca. Dalam pengejaran mulia untuk membantu orang lain, mudah untuk melupakan kebutuhan dan kesejahteraan kita sendiri. Terus-menerus mengutamakan kebutuhan orang lain di atas kebutuhan kita sendiri dapat menyebabkan pengabaian praktik perawatan diri yang penting. Prioritaskan kasih sayang terhadap diri sendiri dan praktik perawatan diri. Jadikan perawatan diri sebagai prioritas dengan terlibat dalam aktivitas yang membawa kebahagiaan dan relaksasi. Dengan merawat diri kita sendiri, kita meningkatkan kapasitas kita untuk membuat dampak positif dalam kehidupan orang lain. 13. Mengabaikan tanda bahaya. Hal pertama yang harus dilakukan, jangan terlalu bereaksi. Karena segala sesuatu terjadi sesuai dengan sifat semua hal, dan dalam waktu singkat Anda akan menjadi tidak ada dan tidak ada di mana-mana. Bahkan seperti kaisar-kaisar yang berada dalam kekuatan besar, begitu penuh percaya diri. Marcus Aurelius. Ketika fokus membantu orang lain, biasa untuk mengabaikan tanda peringatan atau tanda bahaya dalam perilaku mereka. Keinginan kita untuk memberikan dukungan kadang-kadang dapat membutakan kita terhadap kenyataan yang terjadi di depan kita. Kenali dan atasi tanda peringatan tanpa mengorbankan kesejahteraan Anda sendiri. Percayai insting Anda dan pertahankan komunikasi terbuka dengan mereka yang Anda coba bantu. Cari dukungan dari teman terpercaya atau profesional untuk mendapatkan perspektif dan panduan. Kesimpulan, hidup sangat singkat dan cemas bagi mereka yang melupakan masa lalu, mengabaikan masa kini, dan takut akan masa depan. Seneca. Meskipun membantu orang lain tidak diragukan lagi merupakan pengejaran yang mulia, penting untuk mengenali potensi jebakan dan tantangan yang dapat muncul. Dari risiko kelelahan hingga bahaya membiarkan perilaku merusak, perjalanan membantu orang lain memerlukan navigasi hati-hati dan kesadaran diri. Dengan memprioritaskan perawatan diri, menetapkan batas yang sehat, dan mengembangkan ketahanan, kita dapat memastikan bahwa keinginan kita untuk membantu orang lain tidak mengorbankan kesejahteraan kita sendiri. Bantuan sejati dimulai dengan merawat diri kita sendiri. Dekati tindakan membantu dengan kesadaran dan niat, membuat dampak positif sambil menumbuhkan pertumbuhan dan kesejahteraan kita sendiri. Hormati kebutuhan dan batas Anda sendiri untuk muncul sebagai diri terbaik Anda, baik untuk diri sendiri maupun untuk mereka yang Anda coba bantu.